teman-teman. Kalau misalnya posisinya di kanopi dibuka, jadi dia langsung kebuka kayak gini. Nah, nggak usah takut kehujanan, dia ada sealnya juga teman-teman. Sini ada sealnya nih. Jadi lebih aman lah ya untuk kondisinya di sini. Oke teman-teman, mantap ini kondisinya sudah. Udah subscribe belum? Yang belum subscribe langsung segera di subscribe. Tak doain mudah-mudahan dapat rezeki kayak orang-orang di tambang, amin. Dan subscribe itu gratis, langsung di subscribe. Selamat menonton. Kita posisinya lagi di atas. Ini posisinya kanopi, ini bisa dibuka ya teman-teman. Jadi bisa ada engselnya, terpasang engsel. Jadi pada saat memang kita mau buka bisa dibuka di sini. Posisi engselnya bisa dibuka. Yuk kita turun yuk. Jadi untuk teman-teman proses maintenance-nya lebih gampang teman-teman. Area sininya masih banyak luas, area luas. Terus dia sistem pompanya, jadi dia nyambung ya teman-teman. Jadi dia pompa 1, pompa 2 posisinya. Terus di sini, jadi untuk proses perawatan lebih ringkes lah teman-teman ya. Untuk proses perawatan ntar kita lihat. Nah di sini untuk filternya teman-teman, untuk filter fuel dia nggak perlu teman-teman harus pakai cartridge, dan dia udah ada kayak gini teman-teman. Jadi memudahkan ya. Jadi kita posisinya ini kearahkan ke kanan, jadi kita tinggal putar ininya, cartridge-nya ya. Dan dia posisinya di sini udah ada elektronik. Jadi pada saat memang kita on dulu, bukan run ya, on. Jadi dia ngisi untuk posisi ini. Jadi kita mengeliminasi posisinya kondisi filter yang anginan atau kondisi engine yang anginan ya, atau memang harus di priming manual. Jadi dia pada saat memang on langsung posisinya dia hidup dan langsung isi di sini, menghindari posisinya engine anginan. Jadi yang nyebabin unit can start ya teman-teman. Nah jadi udah mantap, jadi udah dipasang di sini. Nah ini untuk kondisi pompanya ya. Jadi untuk kondisi pompa ini udah ada checkpotnya juga. Checkpot untuk pompa 1, ini untuk pompa 2. Nah ini untuk posisinya di area hidroliknya ya, di area belakang ini. Nah untuk selenoidnya udah ada di sana dan kelihatan jelas ya teman-teman, kelihatan jelas. Ini ada filternya lagi juga untuk posisinya. Nah ini bisa teman-teman lihat sendiri lah ya. Jadi untuk filternya lebih gampang. Nah, ini untuk filternya bisa dibuka kayak gini. Oke. Kalau misalnya emang teman-teman yang aktualnya servis kan biasanya kan sulit, harus pakai cartridge. Nah itu kalau ini harus pakai cartridge, masih pakai cartridge ya. Kalau yang ini langsung dia, jadi dia langsung posisinya untuk dilepas, langsung bisa dilepas. Ini untuk bagian hose hidroliknya ya. Nah, di situ untuk posisinya area hose, dan dia udah pasang rubber clamp ya teman-teman. Jadi nggak usah teman-teman takut posisinya dia bakalan gesek, dia udah ada clamp kayak gini. Ini pipingnya. Nah itu area engine di dalam, dan kelihatan rubber engine mountingnya tuh di situ. Oke. Langsung kita lihat di daerah sana ada apa aja di sebelah kanan unit yuk teman-teman. Untuk di area pompa juga dia udah dipasang sini ya. Pertama dia udah dipasang cover ini, udah dipasang cover. Terus untuk bracket yang udah dipasang cover, dan ini udah dipasang peredam ya teman-teman. Nah udah dipasang peredam kalau misalkan emang ngurangi suara lah ya, kalau misalkan emang ada suara bisik. Dan dia udah dipasang sponge ya sini nih. Jadi mantap lah kalau misalnya emang terkait ke unit eskavator ini ya teman-teman. Dan di situ untuk hose-nya udah diklaim-klaim semua, rapi lah pokoknya untuk teman-teman di area pompa teman-teman. Jadi untuk kondisi di area pompa dia udah dipasang cover kayak gini ya. Jadi untuk ngurangin daripada area panas yang ada di area mesin dan pompa ya. Di sini udah ada stikernya juga GS 305 ini, dan ini udah dipasang sistem lock kayak gitu. Kita lihat sampingnya ya. Di bagian bawah ya teman-teman, bagian bawah ada cover travel motor, udah dipasang dengan mountingnya 5 volt. Nah ini di area engine dan lain-lain ya, udah dipasang. Dan di sini platnya tebal ya teman-teman.
jadi nggak usah takut penyok ya kan teman-teman. Kan aktualnya kan yang ada di tambang kan penyok atau memang dikonstruksi kan banyak penyok, jadi ini aman, udah tebal ya teman-teman, ada pasang semua kayak gitu. Oke, kita lanjut di bagian sebelah sini. Nah ini tampilannya counterweight-nya ya. Counterweight-nya, di counterweight-nya ada satu kali lampu ya teman-teman, satu kali lampu untuk proses mundur, mungkin bantu penerangan lah proses mundur. Dan di sini ada blank spot mirror, dan dia udah pasang blank spot mirror di situ teman-teman. Lanjut di area sebelah sini. Nah ini di areanya radiator teman-teman. Area radiator sama, dia ada grillnya udah ada bolong-bolongannya kayak gini, jadi lebih membebasin udara lah kalau misalnya membuat udara keluar ya teman-teman. Kita lihat di dalamnya ada apa yuk. Ini sistemnya kayak gini ya, sistemnya ya, ada locknya juga, kita tarik. Nah ini yang unik teman-teman ya, mungkin saya baru nemuin di sini, mungkin nggak tahu kalau misalnya emang tempat yang lainnya. Nah untuk posisinya di sini, jadi dia radiator engine-nya aja posisinya dia fix, sistemnya fix. Nah kalau sini dia klem ya teman-teman, untuk memudahkan proses pencucian. Nih, jadi dia dilepas kayak gini. Jadi kalau misalnya mau untuk proses nyuci yang ini, jadi dia langsung diangkat aja. Udah ada engselnya juga di sana. Nah ini untuk oil cooler ya, bagian di bawah. Jadi dia dipasang klem kayak gini untuk area fin ini, pasang klem, dipasang klem. Jadi teman-teman nggak repot kalau misalnya mau untuk bersihin baik di bagian radiator maupun di bagian depannya ya. Nah dan untuk di bagian radiator dia udah dipasang sekat gini teman-teman, jadi untuk menghindari posisi binatang-binatang atau material-material yang gede nyangkut di finnya radiator ya. Terus lanjut ini di bagian bawahnya teman-teman, ini di bagian bawahnya di radiator ini, terus dia udah ada pasang spons, ada sponsnya juga. Nah itu untuk posisi intake-nya ya, posisi intake-nya kita lihat di arah sana sebelahnya ada pasang spons juga di arah sana ya teman-teman. Nah ini yang saya setuju. Jadi kalau misalnya emang ini nggak dipasang kayak gini, pada saat memang kita nyuci sini biasanya kan masih kotor di bagian dalam ya, kotor masih bagian dalam, biasanya kan untuk temperaturnya nggak maksimal lah untuk proses pembersihan. Nah ini kalau dengan buka kayak gini, jadi benar-benar kita sapu bersih lah. Kita bisa juga nyuci di bagian dalamnya ini juga, di bagian luar ini, terus kita bisa ngebersihin di bagian belakangnya. Saya enak ya teman-teman, mantap lah pokoknya kalau misalkan emang yang di bagian area di sini. Oke, kita lihat ke area di sini ya, bagian intake-nya. Yuk teman-teman, ini di bagian area intake ini masih banyak juga tempat yang kosong teman-teman. Jadi ini di bagian intake-nya ini untuk wiper. Jadi untuk di bagian wiper, untuk air cleaner-nya ada di sini ya teman-teman. Untuk air cleaner-nya ada. Tadi kan dia masuknya di bagian area radiator. Nah itu, terus di sini ada juga untuk pembuangan kotoran-kotoran daripada hasil filtrasi untuk masuk di bagian area engine. Dia langsung masuk di area sini ya teman-teman. Nih tuh, dia ada hose, dia masuk ke area intake-nya di area engine yang di sebelah situ, dan dia udah dipasang klem-kleman. Untuk sensor kebuntuan udah ada juga, ya udah dipasang juga untuk sensor kebuntuan ya. Untuk klem-klemannya di sini ya teman-teman, udah ada dipasang juga klem-klemannya. Jadi hosingnya dia udah ada kepasang di situ. Nah untuk area hose udah dipasang guardnya juga di bagian situ. Nih teman-teman bisa lihat rapihnya. Nah ini kelihatannya untuk area heater ya, kalau misalnya emang ada yang pakai heater ya untuk daerah-daerah di Eropa mungkin. Dan di sini udah dipasang malah peredam juga ya teman-teman, peredam suara. Nih peredam, ini peredam juga udah dipasang peredam ini malah. Nah untuk bagian pintu udah dipasang engsel, lock engsel, jadi untuk mencegah kejepit ya teman-teman yang memang ngebuka tutup posisinya cover ini ya. Oke, kita tutup. Untuk area kabin belakang dia ada kaca, modelnya fix kayak gitu. Ntar kita lihat di dalam kabinnya model apa di dalam kabinnya. Yuk kita langsung lihat di dalam kabinnya, intip-intip ya teman-teman. Jadi untuk posisi kabinnya, posisinya dia kacanya
yang ini adjustment, jadi sistemnya sliding. Nah, untuk handle-nya kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman, ini ada kunci, ini kunci bisa kunci juga. Nah, ini sistemnya tarik ke ini. Nah, tarik. Nah, untuk pintunya, nah, dia ada locknya sini. Ya, di situ ada handle, sini ada handle. Nah, di sini teman-teman, dia ada fitur safety to go ya, to go. Yang pertama dari sisi sini ya, untuk hidrolik safety-nya. Pertama dia dari tuas ini teman-teman. Jadi teman-teman harus sini, harus benar-benar ngerilis ini ya. Jadi untuk posisinya di sini harus ngeliris. Pertama. Yang kedua dia ada switch di bagian sana. Ntar kita lihat di dalam bagiannya apa. Terus sini teman-teman, di sini grillnya ini posisinya kita mau naik dulu ya, naik dulu posisinya ke sini ya, naik dulu posisinya ke arah kabin. Kita lihat di belakang kabin. Ini handle yang pertama, yang untuk hidrolik safety-nya, hidroliknya. Nah, inilah tampilan di dalam kabinnya ya, unit baru. Tuh, joknya ada tulisan JCB. Ini kondisinya kita duduk, coba di daerah kabinnya ini kita lihat, ya kan. Nah, dari sisi panelnya kayak gini teman-teman. Ini ya, teman-teman bisa lihat tulisannya JCB. Ini ntar ada indikator-indikatornya. Ini untuk tuas-tuasnya ya, untuk tuas-tuasnya. Ini untuk handle-handlenya, lever-levernya. Nah, untuk kacanya ini teman-teman, ini bisa di setel teman-teman. Ini posisinya bisa di setel buat naik, dan ini udah ada pegasnya. Ini bisa dipasang sampai ke sini, dan ini bisa dibuka yang saya bilang tadi ya teman-teman, bisa dibuka. Ini posisi bisa diangkat, jadi ini bisa terbuka ya teman-teman. Nah, ini untuk tahanan, untuk nahan daripada kaca ini depan ini, dan dia ada juga penutupnya ini kalau misalnya emang panas, jaring-jaringnya ya. Tuh ya teman-teman. Tuh, terus bagian dari sisi di bawahnya juga kaca ya, bagian bawahnya kaca. Kalau teman-teman yang kerja nggak pengen ada kacanya, bisa diangkat posisi ke belakang situ. Nah, kita lihat posisi di panel-panelnya teman-teman ya. Kita lihat di panel-panelnya kayak gini. Nih, ini kuncinya sama tadi. Jadi dia colok sini ya kan. Ntar kita lihat di panelnya ini. Tuh. Ya, teman-teman ya. Jadi nah itu, jadi indikatornya udah ada, RPM-nya berapa, posisinya. Nah, ini ada dialnya, udah ada semua di situ ya teman-teman. Jadi nggak usah istilahnya apa ya, bisa dilihat semua lah intinya kalau misalkan dari sini. Terus kita matiin. Nah, sini yang saya bilang tadi ya, jadi dia ngomongnya safety hidroliknya dia ada dua ya. Yang tadi tuas, yang kedua ini teman-teman. Jadi harus ditekan sini untuk ngerilisnya. Nah, ini untuk radio aktifin, nonaktif. Untuk wiper, nah ini ya, ini air wiper. Untuk posisi gerakin wiper, ini kelihatannya lock. Posisinya bucket ya, posisi dia bagian atas. Dari sini ada switch yang lain untuk switchnya, dan ada cup holder di sini. Terus di sini ada port 12 volt ya, DC. Di sini ada kalau laci kecil ya, dan di sini ada armrestnya teman-teman ya. Untuk armrestnya bisa disetel dari sini. Terus di sini untuk ada laci kecil. Di laci kecil ini tuas sebelah kiri sekalian horn. Nah, ini untuk emergency off ya. Untuk AC-nya di bagian sini teman-teman, dari JCB ya. JCB ada. Ini area on-nya. Ini untuk temperaturnya, untuk dinginnya. Ini untuk fan speed-nya. Oke, teman-teman ya. Ini ada cup holder juga di sini. Cup holder. Di sini ada lagi port 12 volt lagi sini. Nih. Ya. Portnya itu bagian engine controller dan bagian saluran filter AC. Nah, sini untuk naruh barang, kalau misalnya mau naruh barang, sini lagi ada attachment unit ya. Jadi nggak bisa kelihatan full. Ini ada kisi AC di belakangnya. Dan di sini udah dipasang speaker ya teman-teman. Pasang speaker, dan ini ada console box. Kalau misalnya emang teman-teman mau naruh barang apa, ada console box. Nah, untuk lampu yang saya jelasin tadi ya, jadi nggak ada switch ya teman-teman. Jadi dia langsung sistemnya tekan gini aja. Nah, oke
Nah, ini untuk radionya teman-teman, dan dia udah ada auxiliary USB. Auxiliary USB udah ada sini ya. Ini port auxiliary untuk radionya, volumenya, speakernya ada. Terus untuk emergency hammernya ada di sini, emergency hammer. Kisi AC ada di belakang sini. Itu aja. Untuk di bagian kaca sampingnya ini ada kaca sininya, modelnya fix. Untuk di bagian sebelah sininya nggak ada lain ya. Ini cuman perangkat radio aja, antena radio teman-teman. Oke, itu aja sih kondisi di dalam kabinnya. Ini untuk saluran udaranya, ini untuk kisi AC. Kisi AC ada satu sini, juga di sini juga ada satu juga. Ya, ada kisi AC-nya. Dan untuk wake adjusternya bisa disetting di sini ya teman-teman. Untuk reclining ada juga, untuk maju mundur. Nah, ini ada settingannya juga untuk posisinya di punggung ya. Nah, sini untuk untuk setelan kalau ada minuman ya kan, minuman kaleng lah teman-teman, kalau enggak air putih gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau misalnya posisinya di kanopi dibuka, jadi dia langsung kebuka kayak gini. Nah, nggak usah takut kehujanan, dia ada sealnya juga teman-teman. Sini ada sealnya nih. Dia lebih aman lah ya untuk kondisinya di sini. Oke teman-teman, mantap ini kondisinya sudah. Teman-teman, jadi video singkat terkait unit eskavator 305 dari JCB. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.